Mari kita belajar persamaan peluruhan radioaktif. Selain umur waktu, maka ada parameter yang disebut sebagai umur rata. Dari definisi umur rata, yaitu jumlah umur atau waktu dari semua radionuklida yang ada pada saat itu dibagi dengan jumlah awal nuklida, maka kemudian kita bisa menyatakan menjadi persamaan berikut ini. Dalam hal ini umur rata diberi simbol tau dari huruf Yunani tau, ya, sesuai dengan definisinya yaitu jumlah umur atau waktu semua radionuklida yang ada dibagi dengan jumlah awal nuklida. Maka kemudian kita bisa menyatakan pembilang penyebutnya menjadi persamaan yang sebelah kanan. Nah, karena ini adalah jumlah radionuklida yang ada dan jumlahnya cukup banyak, karena kita tahu bahwa dalam satu mol suatu materi atau suatu bahan itu terkandung 6,02 kali 10 pangkat 23 nuklida per mol, maka kemudian batas integralnya adalah mulai dari 0 sampai dengan batas tidak berhingga, karena jumlah radionuklida sangat banyak. Persamaan 11 ini bisa diselesaikan menjadi persamaan di bawah ini, ya, yang pada akhirnya kita mendapatkan bahwa umur rata atau tau itu sama dengan setengah lambda, di mana kita juga sudah mengetahui bahwa lambda sama dengan ln 2 dibagi dengan umur paruh atau T setengah. Umur rata itu berdasarkan persamaan atau hubungannya dengan konstanta peluruhan, kita bisa menyimpulkan bahwa umur rata lebih besar 1/ln2 atau 1/0,693 kali umur paruhnya. Banyaknya nuklida yang ada yang dicapai pada saat umur rata atau umur rata itu adalah 1/E kali jumlah nuklida awal. Jadi ini menunjukkan hubungan antara umur rata dan umur paruh, juga hubungan antara jumlah radionuklida yang dicapai pada saat umur rata terhadap nuklida awal. Nah, berikutnya kita akan mempelajari suatu parameter yang disebut sebagai aktivitas. Diberi simbol huruf A besar, aktivitas dari suatu radionuklida atau suatu radioaktif, yang didefinisikan sebagai banyaknya peluruhan per satu waktu. Jadi tadi di depan kita sudah mendapatkan banyaknya peluruan persatuan waktu dNdt yang sama dengan minus lambda n. Itu adalah persamaan untuk proses peluruhan. Namun untuk aktivitas yang menunjukkan banyaknya peluruan persatuan waktu, ini harus dinyatakan sebagai harga mutlak dari minus lambda n. Dengan demikian, nanti kita mendapatkan bahwa aktivitas itu akan sama dengan lambda dikalikan n. Satuan dari aktivitas itu yang kita kenal sebagai satuan Becquerel atau satuan yang lebih konvensional yang dikenal sebagai satuan Curie. Apabila satuan Becquerel itu dinyatakan atau dipanjangkan, maka yang harus diingat adalah bahwa huruf depan dari kata Becquerel itu harus huruf kecil meskipun ini nama orang. Sedangkan jika dinyatakan dalam suatu singkatan di Becky, maka huruf depannya harus huruf besar.
Begitu juga untuk satuan konvensional, Curie. Jika panjangkan satuannya, maka kita menuliskan Curie huruf C di depan itu dengan huruf kecil. Nah, apabila Curie dinyatakan dalam satu singkatan, maka kemudian harus menggunakan huruf besar, disingkat menjadi CI. Hubungan antara Becquerel dan Curie itu dinyatakan bahwa atau arti dari Becquerel itu satu Becquerel akan sama dengan satu disintegrasi per second atau per detik. Biasa disingkat sebagai 1 BS, disintegrasi per second. Sedangkan hubungan dengan satuan Curie, kita mengetahui bahwa 1 Curie atau 1 CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel atau 3,7 kali 10 pangkat 10 disintegrasi per second atau DPS. Nah, karena dari definisi bahwa aktivitas suatu radioaktif itu adalah banyaknya peluruan persatuan waktu, maka kita bisa menyatakan di dalam satu persamaan bahwa aktivitas A sama dengan dN/dt, dan karena ini merupakan harga mutlak dari dN/dt, maka akan sama dengan lambda dikalikan N. Nah, kita tahu tadi bahwa NT sama dengan N0 E pangkat minus lambda T. Oleh karena itu, kalau kemudian kita menggunakan persamaan yang menyatakan jumlah radionuklida pada T tertentu, yaitu NT sama dengan N0 E pangkat minus lambda T, maka kita bisa mengalihkan di sisi sebelah kiri dengan lambda, di sisi sebelah kanan juga dengan lambda. Sehingga kita mendapatkan bahwa lambda dikalikan NT sama dengan lambda dikalikan N0 kalikan E pangkat minus lambda T. Nah, karena definisi dari aktivitas itu adalah lambda dikalikan N, maka kemudian yang sisi sebelah kiri lambda dikalikan NT itu pasti akan sama dengan AT, aktivitas pada T tertentu. Sedangkan yang sisi sebelah kanan, lambda dikalikan N0, ini bisa dinyatakan sebagai A0, yaitu aktivitas radioaktif pada T sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan bahwa AT sama dengan A0 kalikan eksponensial minus lambda T, di mana lambda itu adalah konstanta peluruhan sama dengan ln 2 dibagi T setengah, T adalah waktu peluruhan, A0 adalah aktivitas radioaktif awal, AT adalah aktivitas radioaktif pada T tertentu. Jika dinyatakan dalam bentuk grafik, maka kita akan mendapatkan kurva yang mirip dengan kurva peluruhan dari jumlah radionuklida pada T tertentu, yaitu bersifat eksponensial. Ditunjukkan pada grafik ini, sumbu X-nya merupakan waktu, sumbu Y-nya adalah aktivitas radionuklida dalam satuan DPS pada skala linier. Maka kemudian karena skala linier, kita mendapatkan kurvanya ada eksponensial yang asimptotik terhadap sumbu X, yang menunjukkan bahwa kurva tidak akan pernah berimpitan atau bertemu dengan sumbu X. Nah, apabila persamaan AT sama dengan ALE pangkat minus lambda T ini dinyatakan dalam ln skala logaritmik, maka kita akan mendapatkan bahwa persamaannya menjadi ln AT sama dengan ln A0 minus lambda dikalikan T. Dan jika digambarkan di dalam suatu kurva, kita akan mendapatkan
garis linier dengan kemiringan atau slope sebesar minus lambda. Apabila sumbu X-nya adalah waktu dan sumbunya adalah aktivitas, tapi dalam skala log atau ln A. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan eh, kurva yang berbeda dengan apabila dinyatakan dalam skala linear. Namun persamaan yang sisi sebelah kiri sebetulnya sama dengan persamaan yang di grafik sisi kanan.